Bro, ada satu kenyataan yang jarang banget diakui pria, tapi sering dirasakan. Banyak pria sebenarnya bukan ditolak, mereka cuma nggak pernah benar-benar dipertimbangkan. Aku tahu ini bukan karena niatmu buruk atau kamu main perasaan. Justru sebaliknya, kamu terlalu baik, terlalu niat, terlalu serius. Kamu hadir, berusaha, dan berharap itu cukup. Tapi anehnya, semua usaha itu nggak selalu bikin kamu terlihat lebih bernilai. Di titik itu, kamu mulai sadar, mungkin masalahnya bukan soal seberapa besar usaha, tapi cara kamu memposisikan diri. Kalau kamu jujur ke diri sendiri, mungkin kamu pernah ada di posisi ini. Aku pernah juga. Kamu perhatian, tapi responnya datar. Kamu cepat balas, dia ngerespon lama. Kamu selalu ada, tapi rasanya kehadiranmu nggak benar-benar dilihat. Kamu jadi tempat curhat, tapi bukan pilihan. Nggak ada konflik, nggak ada drama besar. Semuanya kelihatan baik-baik saja. Tapi ada satu rasa yang pelan-pelan mengendap. Kamu nggak diposisikan sebagai pria bernilai. Dan yang paling bikin capek, semua itu terjadi tanpa satupun kata penolakan. Masalahnya seringkali lebih dalam dari yang kamu kira. Aku dulu juga sempat salah fokus. Banyak pria mengira semua ini terjadi karena mereka kurang ganteng, kurang kaya, kurang pede, atau kurang jago ngobrol. Padahal, tanpa sadar, kita sibuk nyalahin permukaan, sementara akar masalahnya nggak pernah benar-benar disentuh. Dan di titik itu, kamu capek sendiri, karena merasa harus terus memperbaiki diri, tanpa tahu apa yang sebenarnya perlu dibenahi. Akhirnya mereka mulai melakukan banyak hal. Belajar trik ini itu, meniru gaya pria lain, mengubah sikap secara artifisial, sampai berusaha keras supaya terlihat lebih menarik. Aku paham, niatnya baik. Tapi anehnya, hasilnya sering tetap sama. Bukan karena usahanya kurang, tapi karena masalah utamanya memang bukan di luar. Masalahnya ada di cara kamu memposisikan dirimu sendiri, bahkan jauh sebelum wanita itu mulai menilaimu. Ini sebenarnya bukan soal cewek, tapi soal frame yang kamu bawa. Setiap interaksi selalu berdiri di satu fondasi sederhana. Kamu melihat dan merasakan dirimu sebagai siapa. Bukan soal kata-kata yang kamu ucapkan atau sikap yang kamu pamerkan keluar. Tapi posisi mental yang diam-diam kamu bawa ke dalam setiap momen. Dan soal ini wanita sangat peka. Bukan karena mereka sadar secara logis, tapi karena otak emosional mereka menangkap sinyal-sinyal halus yang sering bahkan nggak kamu sadari sendiri. Contohnya kelihatan dari hal-hal kecil yang sering nggak kamu sadari. Dari cara kamu nunggu respon, cara kamu langsung bereaksi saat moodnya berubah, sampai kebiasaan jelasin diri terlalu panjang. Bahkan dari caramu mencari validasi secara halus. Semua itu, tanpa kata-kata, mengirim satu pesan diam-diam. Aku berharap kamu memilihku. Dan di titik itulah, tanpa pernah diucapkan, posisimu pelan-pelan turun di matanya. Ini bagian yang sering terasa nggak nyaman buat diterima. Pria yang diposisikan bernilai biasanya nggak sibuk meyakinkan siapapun bahwa dirinya layak. Bukan karena dia sombong, tapi karena frame di dalam dirinya sudah stabil. Aku melihat satu pola yang sama. Dia nggak mengejar untuk menutup kekosongan, nggak menekan diri supaya disukai, dan nggak mengubah dirinya hanya demi diterima. Dari situ, kehadirannya terasa tenang, dan justru itu yang membuatnya bernilai. Ada satu ketegangan yang jarang disadari, padahal pengaruhnya besar banget. Kalau frame internalmu bocor, apapun yang kamu pakai cuma jadi tambalan sementara. Teknik komunikasi terasa bekerja sebentar, rasa percaya diri muncul sesaat, dan daya tarikmu naik turun tergantung respon wanita. Artinya, mungkin di awal kamu terlihat menarik, tapi pelan-pelan posisimu goyah dan hilang di tengah jalan. Bukan karena kamu berubah, tapi karena fondasinya memang rapuh sejak awal. Dan yang paling berbahaya, kamu mulai mengira masalahnya ada pada wanitanya. Padahal yang belum pernah benar-benar dibereskan justru sistem di dalam dirimu sendiri. Selama bagian itu nggak disentuh, pola yang sama akan terus berulang, hanya dengan orang yang berbeda. Karena itu, solusinya nggak bisa setengah-setengah. Masalah soal posisi nggak akan selesai hanya dengan satu kalimat andalan, satu teknik komunikasi, atau satu perubahan sikap sesaat. Karena yang sebenarnya perlu diubah bukan perilaku di permukaan, tapi struktur cara kamu memandang dan memegang dirimu sendiri. Di titik ini, solusi yang benar-benar bekerja harus berupa sistem. Sistem yang mengatur ulang cara otakmu membaca situasi, menstabilkan respon emosionalmu, dan membentuk posisi internal bahkan sebelum interaksi terjadi. Bukan supaya kamu berubah jadi orang lain, tapi supaya dirimu yang sebenarnya bisa berdiri di posisi yang tepat. Inner frame lahir bukan untuk ngajarin kamu cara memanipulasi wanita.
Bukan juga buat ngasih skrip instan atau bikin kamu berpura-pura dominan. Fokusnya cuma satu, membenahi posisi internal seorang pria, supaya daya tarik muncul tanpa harus dipaksakan. Karena ketika frame-mu kuat, kamu nggak perlu meyakinkan siapapun, nggak sibuk mengejar, dan nggak lagi takut kehilangan. Dan anehnya, di titik itu kamu mulai diposisikan berbeda. Bukan karena kamu jadi lebih, tapi karena kamu berhenti bocor dari dalam. Kalau kamu sampai di bagian ini dan ngerasa, oh ini bukan sekadar soal cewek, berarti kamu lagi menyentuh akarnya. Dan biasanya, perubahan nyata memang selalu dimulai dari sana. Pelan-pelan, kamu nggak berubah jadi orang lain, kamu cuma kembali jadi dirimu yang tenang. Dan kalau kamu sadar pola ini nggak mau kamu ulang lagi setahun ke depan, keputusan paling pentingnya bukan tentang wanita mana, tapi kapan kamu mulai membenahi posisi dirimu sendiri. Masalahnya bukan kamu belum tahu, tapi kamu sudah tahu, dan terus menunda. Aku taruh aksesnya di deskripsi buat kamu yang siap berhenti muter di lingkaran yang sama mulai sekarang. Salam stoik.